Selamat malam bagi kita semua. Saya Noel Kicap yang kiriman NIM 14S19020. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum pertama pada mata kuliah praktikum jaringan komputer 1. Di mana praktikum 1 ini ialah desain dan simulasi implementasi LAN dengan paket tracer. LAN adalah local area network, di mana suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringan itu sangat kecil atau memiliki batasan. Contohnya seperti jaringan pada kantor, jaringan pada sekolah, rumah, dan yang lainnya. Keuntungan kita menggunakan LAN ini adalah memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan MAN dan WAN. Pada praktikum ini, kita menggunakan DHCP server, yang dimana DHCP server ini ialah Dynamic Host Configuration Protocol, yang merupakan suatu service yang dapat mendistribusikan IP address, subnet mask, default gateway, DNS server secara otomatis. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, mahasiswa mampu dan terampil memakai paket tracer 4.1 yang sudah terinstall di laptop masing-masing. Mahasiswa mampu membuat koneksi antar perangkat dengan jenis pengkabelan yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan pengalamatan pada setiap perangkat yang dipakai. Yang keempat itu, mahasiswa mampu melakukan pengujian koneksi antar perangkat. Baru yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan RIP sederhana pada router. Setelah kita akan mulai pada praktikumnya, yang dimana pada langkah praktikum itu, pada praktikum ini kita menggunakan perangkat, yaitu perangkat yang dipakai pada simulasi ini adalah satu server DHCP untuk siswa, satu server DHCP DNS HTTP untuk melayani request semua klien, satu router 2621XM default dari router ini hanya aktif 2 interface. Kita hanya perlu mengaktifkan satu interface lagi, satu access point, link SIES, WRT 300, 2 switch, 2960, 24 TT, 15 personal komputer sebagai klien, dan satu buah PC dengan kartu jaringan wireless. Nah, di sini saya sudah merangkai semua komponen seperti yang diminta pada gambar satu ini yang ada di modul. Di sini saya sudah menggunakan 14 buah personal komputer dan 15 buah, dan satunya itu sebagai satu buah PC dengan kartu jaringan wireless. Pada langkah ketiga, silakan klik dan drag semua komponen pada nomor 2. Itu dari sini kita dapat mau mendrag PC dari sini ke laman kerja kita. Pada router 2621XM harus mengaktifkan satu interface lain berikut, yaitu dengan cara mendrag
Kontrak 2 FC, 2 F, 2W. Berikut, sebelum kita melakukan run itu, kita dapat meng-off-kan dulu routernya, baru kita kita drag yang diminta tadi ke router. Oke, baru kita on kan. Untuk langkah selanjutnya yaitu berikan IP address untuk ketiga interface pada router dengan aturan sebagai berikut. Berikut yaitu bukan pada konfigurasi berikutnya kita akan memberikan IP address untuk ketiga interface pada router dengan aturan yang diberikan. Berikut pada fast Ethernet 0/0 itu kita masukkan IP addressnya 192.168.1.254. Kemudian kita enter, maka subnet masknya akan terisi secara otomatis. Lalu tidak lupa kita memberikan centang pada port status. Untuk fast Ethernet 0/1 itu kita akan memberikan IP address yaitu 192.168.2.254. Lalu kita akan meng-enter. Setelah itu subnet masknya akan terisi secara otomatis juga. Begitu juga dengan port status yaitu dengan keadaan on. Berikutnya untuk IP address pada fast Ethernet 1/0 yaitu dengan mengisi 10.10.10.10. Setelah kita enter, subnet masknya akan terisi juga secara otomatis, dan kita akan mencentang port status pada Ethernet ini dengan keadaan on. Oke, berikut jika sudah aktif akan ada equivalent use command-nya. Untuk langkah selanjutnya yaitu setting DHCP server pada IP address 192.168.1.1, di mana kita mengatur di bagian server PT yang untuk mahasiswa. Berikut kita mengisi IP address 192.168.1.254. Untuk DNS servernya 192.168.1.1. Berikut. Baru kita akan mengisi DNS dengan cara mengisi domain name atau IP dengan mengisi IP address dan membuat name-nya. Seperti ini tampilan setelah ada. Untuk berikutnya yaitu melakukan setting HTTP server, di mana di sini semua akan di-on-kan, baik kiri maupun kanan. Setelah itu kita melakukan setting DHCP server pada IP address 192.168.2.101. Berikut sebentar, DHCP server.
Berikut yang diminta pada langkah 11 yaitu setting DHCP server pada IP address 192.168.2.101. Untuk langkah selanjutnya pengujian itu akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pada bagian pengujian. Di sini kita harus memastikan bahwa setiap titik koneksi pada perangkat telah berwarna hijau. Berikut, untuk melakukan pengujian pada simulasi yang telah di setup, maka dipergunakan tes koneksi dengan perintah ping dari masing-masing perangkat. Yang pertama itu, setiap perangkat klien aktifkanlah DHCP klien. Jika konfigurasi DHCP server Anda telah aktif, maka akan diperoleh konfigurasi jaringan tempat perangkat berada. Oke, saya akan mencoba dari PC 1 yang telah saya buat. Di sini, dari PC ini, lakukan tes koneksi ke semua ke gateway 192.168.2.254. Simulasi ini akan berhasil jika ada replay dari gateway berikut. Kita akan langsung ke command prompt, di mana kita akan mengetikkannya itu IP config. Lalu kita enter. Berikut di sini untuk default gateway-nya 192.168.2.254 sesuai dengan yang berikut. Untuk langkah selanjutnya yaitu dari PC 1 ini dilakukan tes koneksi ke semua ke gateway 192.168.1.254 dan juga 10.10.10. Kita lakukan ping 192.168.1.254. Berikut ada yang telah yaitu reply from 192.168.1.254 sesuai dengan yang diminta pada modul. Selanjutnya kita akan melakukan ping pada IP 10.10.10.10. Baru kita run. Oke, hasilnya sama. Baru langkah selanjutnya yaitu dari PC ini lakukan ping ke tk.del.ac.id. Jika berhasil maka DNS server Anda telah aktif. Oke, kita akan melakukan ping tk. Maaf, nama server saya itu te.del.ac.id. Akan saya kan. Oke, hasilnya sama. Minta. Lalu di sini kita disuruh untuk membuka dari browser. Saya akan close. Saya akan coba run untuk
browsernya sendiri. Saya akan http t.l.ac.id. Tunggu. Di sini setelah masuk Cisco paket tracer. Welcome to Prodi Teknik Elektro ITDAL. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa ini berhasil. Oke, kesimpulan untuk modul pertama ini adalah dengan demikian praktikum pertama ini telah selesai dilakukan. Kita sudah melakukan konfigurasi dengan GUI atau Graphical User Interface. Namun pada kenyataannya seorang network admin akan mengkonfigurasikan secara remote melalui telnet atau SSH ke perangkat. Untuk pertanyaan diskusi, untuk yang pertama itu apakah tipe kabel yang menghubungkan antara router dengan switch? Untuk kabel yang kita gunakan untuk menghubungkan antara router dengan switch, yaitu Cooper Straight Through. Untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah konfigurasi RIP atau Routing Interface Protocol pada router? Yang pertama itu mengaktifkan routing, baru menentukan versi Routing Information Protocol. Selanjutnya kita akan mendapatkan jaringan yang berhubungan langsung dengan perintah network. Untuk pertanyaan ketiga, apakah kita harus menyediakan DHCP server untuk setiap subnet? Kalau menurut saya dari praktikum ini tentu jawabannya adalah tidak. Kita hanya membutuhkan satu DHCP server untuk melayani beberapa subnet sekaligus. Sekian dari kami. Terima kasih.